Puji nama Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Saya kena percaya bahwa hari ini ada lawatan Tuhan yang baru, ada perkenanan Tuhan yang baru buat kehidupan kita. Sama-sama kita satu hati, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap perkenanan Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada sukacita di dalam kehidupan kami. Semuanya karena Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau sama-sama menyembah Engkau. Sama-sama kami mau diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu. Lawat setiap ibadah ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah.
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, oh Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Dia, oh Yesus Tuhan, sebab Kau yang layak terima sembah. Oh, dan kami sanjung Engkau, kami agungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab segala pujian bagi-Mu Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang, oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Oh Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, penguasa surga dan bumi, pemilik kehidupan, pencipta semesta raya.
Kami datang kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dengan ucapan syukur karena Tuhan memberkati kami, memberi hidup sampai sekarang. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada kami. Di dalam nama Yesus hadirlah di rumah masing-masing. Roh Kudus jamah hati kami masing-masing. Hidupkan setiap firman yang kami mau dengar, yang sudah pernah kami dengar. Di dalam nama Yesus, buatlah hati kami haus, lapar akan Allah. Allah yang hidup. Celikkan mata hati kami Tuhan, sehingga kami melihat keajaiban-keajaiban-Mu. Hidupkanlah firman-Mu Tuhan, sehingga menyala-menyala dengan kobaran api surga yang kudus di dalam hati kami. Mengubah hati kami, pikiran kami, sikap-sikap kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan, sehingga Engkau yang berbicara bukan manusia, bukan pendeta, di dalam nama Yesus Kristus. Dan sebagai satu tubuh Kristus, kami mengikat roh-roh jahat yang di udara, yang di bumi, dan di bawah bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami ikat semua kuasa-kuasa gelap yang mau mengganggu siaran ini. Di dalam nama Yesus, transmisinya. Di dalam nama Yesus kami ikat roh-roh jahatnya. Di dalam nama Yesus. Roh ketidakpercayaan, roh tidak mau mengampuni, roh kelemahan, roh agamawi, roh penyembahan berhala, roh kutuk, roh antikristus, roh gendam, roh santet, roh pelet, roh mantra. Di dalam nama Yesus, roh nenek moyang, di dalam nama Yesus kami ikat semua dengan darah Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, Kau sudah dihancurkan di atas kayu salib Yesus. Oleh darah Yesus Kau sudah dihancurkan semuanya. Kau sudah dilucuti dan tidak ada kuasa-Mu lagi. Dalam nama Yesus Kau tidak punya hak untuk mengganggu anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian. Di dalam nama Yesus Kristus. Maka kami tengking Kau pergi dari hadapan kami semua. Dari hidup anak-anak Tuhan. Semua pekerjaan-Mu dibinasakan oleh darah Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berbicara pada saat ini. Singkapkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Yesus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih bisa beribadah bersama-sama. Walaupun harus melalui siaran online. Puji nama Yesus Kristus. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ayat yang pertama kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membahas satu topik yang penting, yaitu tentang pertobatan Saulus. Seorang yang hatinya berkobar-kobar untuk melawan Yesus. Dia adalah pengikut dari agama Yahudi yang paling radikal pada saat itu. Dan dia mewarisi semua tradisi-tradisi Taurat dengan sangat teliti. Dia betul-betul orang yang belajar kitab suci perjanjian lama, menghafal kitab-kitab suci perjanjian lama. Dan menjalankan Taurat hampir tanpa cacat secara lahiriah. Tetapi saudara, Tuhan memilih Saulus dijamah di dalam perjalanannya dari Yerusalem menuju ke Damsyik. Dan di situ Tuhan memanggil Saulus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam teks ini suatu kebenaran penting tentang pertobatan Saulus. Tetapi saya ingin juga kemudian mendalami tentang pentingnya pertobatan Saulus ini di dalam kekristenan. Sebetulnya apa yang menjadi kepentingan surat dari Kisah Rasul ini saudara. Sampai 3 kali penulis kitab Kisah Rasul ini mencatat tentang pertobatan seorang yang bernama Saulus. Sampai 3 kali saudara dicatat. Seperti berlebih-lebihan bagi banyak orang saudara. Tetapi karena kita melihat begitu pentingnya, sentralnya pertobatan Saulus ini. Maka penulis Kisah Para Rasul ini dia sampai menuliskan 3 kali. Mari kita lihat bersama-sama. Saya baca Kisah Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu,
tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat juga seorang pun. Tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Mari kita baca lanjutnya ya, ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara bicara sama seseorang sampai 3 kali, hal yang sama yang saudara bicarakan, itu berarti saudara menganggap topik itu sangat penting sekali, kecuali saudara orang yang pikun, saudara. Nah, saya percaya roh Allah itu bukan roh yang pikun, roh yang lupa. Kadang-kadang saudara kalau usia sudah bertambah, kita bisa cerita sama orang dekat kita sampai 2 kali, 3 kali karena kita pikun sedikit, saudara. Ada orang yang selalu mengulang persoalan yang sama. Bukan karena pikun, karena dendam, saudara. Tapi di sini ada satu keinginan yang berkobar-kobar dari hati Roh Kudus. Untuk menceritakan tentang pertobatan Saulus sampai 3 kali. Di pasal yang ke-9, pasal yang ke-22 dan pasal yang ke-26, saudara. Saudara bisa melihat itu di dalam pasal yang ke-22 ayat 4 sampai 16, lalu pasal 26 ayat 9 sampai 18. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 19, saudara. Nah, pertanyaannya kita mungkin langsung bertanya, siapa tahu sebetulnya ini Saulus yang demikian pentingnya diceritakan sampai 3 kali tentang pertobatannya, saudara. Dituliskan sampai 3 kali oleh penulis, yaitu Lukas, saudara. Nah, saudara, di Alkitab dijelaskan bahwa Saulus ini adalah seorang dari muridnya Gamaliel. Jadi Gamaliel ini adalah seorang ahli pengajar Taurat yang sangat mumpuni, sangat penting dan terkenal di dalam zamannya, saudara.
Dia adalah gurunya dari guru-guru Taurat, saudara. Tetapi dia bukan termasuk orang yang paling ekstrim. Tetapi dia dianggap di antara orang-orang pengajar Taurat. Dia orang yang paling bijaksana. Tetapi saudara, saya juga tidak memahami kenapa sampai muncul seorang yang ekstrim bernama Saulus. Karena demikian Saulus mendalami kitab suci perjanjian lama dan merasa tidak ada Tuhan selain Yahweh. Dan di luar Yahweh itu semua adalah penyembah-penyembah berhala. Dan mereka dianggap itu darahnya halal, saudara. Maka Saulus dia mengancam semua orang yang mengikut Yesus. Dianggap sebagai mazhab yang sempalan dari Yudaisme yang sesat. Dia mengancam dan menyiksa orang-orang yang berjuang untuk iman kepada Yesus Kristus. Ini yang terjadi, saudara. Dan dia membunuh, menganiaya, menyiksa sampai mati, saudara, orang-orang yang betul-betul tetap percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara, ada sesuatu pemikiran yang muncul dari dalam diri kita. Sebetulnya bagaimana Gamaliel ini, saudara? Kalau dibilang seorang yang bijaksana, saudara bisa melihat di dalam pasal yang kelima, pada waktu murid Yesus dilarang untuk memberitakan tentang Yesus Kristus, lalu kemudian dilarangnya demikian rupa Petrus dan rasul-rasul itu supaya jangan memberitakan tentang nama Yesus, tetapi dikatakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dan dikatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami, kata Petrus ya, adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Lalu dikatakan ayat 33, Kisah Rasul pasal yang kelima, mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Ini mahkamah agama dengan imam besarnya, saudara. Sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Saudara, kalau melihat apa yang terjadi, maka di sini tampillah Gamaliel, gurunya Saulus, saudara. Seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak. Jadi dia ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh kalangan orang-orang Israel. Dia bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Dia punya otoritas yang sangat tinggi, saudara. Lalu dia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Lalu dia menceritakan ada dahulu muncul Teudas yang mengaku sebagai orang istimewa dan mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Lalu dia dibunuh dan cerai-berai seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia ada juga pada waktu pendaftaran penduduk si Yudas seorang Galilea. Dia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya tetapi ia juga tewas dan cerai-berai seluruh pengikutnya. Dia bilang apa? Ini Gamaliel merumuskan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Saudara, perkataan Gamaliel ini dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima. Untuk menggarisbawahi bahwa kekristenan yang muncul tidak bisa dimatikan sebab memang kekristenan itu berasal dari Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saulus ini adalah muridnya Gamaliel dan dia tentu mempelajari prinsip-prinsip kehidupan Gamaliel terhadap Taurat untuk diterapkan dalam kehidupannya sebagai orang Yahudi asli, saudara. Lahiriahnya dia adalah seorang Yahudi dari keturunan Benyamin, suku yang kecil tetapi dari situ bangkit raja yang pertama. Nah, saudara-saudara, Saulus ini dia bekerja dengan militan untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan dia
menyetujui Stefanus, martir yang pertama dari gereja mula-mula, mati dirajam di depannya Saulus. Dan apa yang terjadi? Orang-orang yang merajam Stefanus sampai mati itu, saudara, mereka semua itu meletakkan pakaian mereka di hadapan Saulus. Dan Saulus menjamin semua yang punya jubah-jubah ini tidak akan bisa dihukum. Aku menjamin mereka. Itu dijelaskan di dalam kisah para rasul pasal yang ke-22 ayat 19 sampai 20. Saulus mengatakan, jawabku Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain. Dan memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Ayat 20, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Saudara, ini adalah Stefanus, seorang yang di dalam perjanjian baru sebagai diaken, tetapi dia sebagai diaken, jabatannya diaken. Tapi panggilannya adalah seorang pekabar Injil. Dia pergi memberitakan Injil dan tanda-tanda ajaib menyertai Stefanus. Tetapi dia mati di bawah pengawasan Saulus. Saudara-saudara, ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat pertobatan Stefanus di dalam kerajaan surga. Tuhan mempunyai rencana untuk Stefanus menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang martir. Tetapi bagaimana seseorang yang namanya Saulus ini? Masa depannya dia adalah seorang penganiaya orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Sebab dia sudah lurus, tegak lurus melawan Kristus. Dia sudah tegak berdiri menantang Kristus. Dan dia berpikir Kristus adalah musuh yang terbesar bagi Yudaism, saudara, bagi agama Yahudi. Maka tidak terpikir dalam gereja mula-mula bahwa mereka akan melihat seorang yang bernama Saulus ini bertobat. Nah, pertobatan Saulus ini adalah satu pertobatan yang luar biasa besar sekali pengaruhnya bagi kekristenan, saudara. Nah, ini saya akan mengajak memperhatikan, saudara. Saya dalam beberapa minggu saya akan membahas tentang Saulus, pentingnya pertobatan Saulus di dalam kekristenan. Tetapi saya mau menjelaskan lebih dulu pada hari ini tentang pertobatan Saulus itu sendiri, saudara. Nah, saudara, di dalam Alkitab, di dalam perjalanannya untuk menangkap orang-orang percaya yang ada di Damsyik, supaya mereka itu bisa dibawa kembali ke Yerusalem dan dihakimi di sana dengan hukum Yahudi yang dia sudah menguasai di situ, betul-betul dia punya otoritas. Dia adalah orang yang penting di Yerusalem, saudara. Seluruh orang-orang penting di mahkamah agama Yahudi di Yerusalem tahu tentang Saulus. Dan seluruh orang Kristen pada zamannya tahu Saulus seorang penganiaya jemaat Tuhan. Mana mungkin dia bertobat? Dia musuhnya Kristus. Dia benci sama Kristus. Dia menganiaya orang Kristen sampai seakar-akarnya. Bagaimana bisa orang ini bertobat? Dia adalah musuh kebenaran. Saudara, di dalam kitab suci dikatakan ayat yang ketiga dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat 8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Perhatikan ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Saudara, saya mau gambarkan kisahnya begini.
di tengah perjalanan, pada waktu berkobar-kobar, bersemangat, hati Saulus untuk mengancam, membunuh anak-anak Tuhan. Maka di siang hari bolong itu, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus dalam suatu cahaya yang besar, yang lebih terang daripada matahari, mengelilingi Saulus dan dia rebah ke tanah. Kemungkinan besar, saudara, dia adalah seorang yang sedang memimpin perjalanan naik kuda, saudara. Perjalanan dari Damsyik, dari Yerusalem ke Damsyik, cukup jauh sehingga harus ditempuh dengan kuda. Nah, itulah sebabnya, maka kemudian rebah di tanah. Saulus mengerti ini kuasa, ini pasti bukan setan. Dia adalah seorang yang ahli dalam Taurat. Mana mungkin cahaya terang seperti itu adalah setan. Mana mungkin cahaya itu bukan dari kebenaran. Tentu itu kebenaran. Tuhan sedang menampakkan diri kepadanya. Dia tahu bahwa ini adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Tetapi dia tidak kenal siapa itu. Maka dia dengar kata-kata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Siapa suara yang bicara itu? Lalu katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, bagaimana Saulus bisa tahu itu suaranya Tuhan? Saudara, di dalam hati Saulus tidak ada keraguan sedikit pun. Yang bicara itu adalah Allah yang hidup. Kata Tuhan, kurios di dalam terjemahan Perjanjian Lama itu adalah Elohim, Yahweh, saudara. Lebih tepat Yahweh, saudara. Kadang-kadang diterjemahkan Elohim, tapi istilah Elohim itu lebih tepat diterjemahkan sebagai Allah, saudara. Jadi tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yahweh. Itu terjemahnya sebetulnya tidak ada Allah yang lain kecuali Tuhan. Jadi Yahweh itu adalah nama, dia Tuhan, saudara, diterjemahkan sebagai Tuhan oleh Septuaginta, itu adalah istilah kurios, ya, istilah kurios. Jadi kalau kita mengerti tentang istilah Tuhan itu sama dengan Allah di dalam bahasa pikirannya orang Yahudi. Siapa engkau Allah? Karena itu cahayanya begitu terang dan begitu indah cahayanya. Tetapi siapa ini? Dan katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, waktu Saulus disuruh bangun dan pergi ke dalam kota, di sana akan diberitahu apa yang harus diperbuat. Maka kemudian Saulus itu ternyata buka matanya tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Saudara, 3 hari lamanya dia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Saudara, Saulus menjadi buta. Ini adalah satu bentuk cara kerja Tuhan terhadap seorang yang mau dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Dia melihat cahaya supernatural, dia rebah, tidak berdaya secara supernatural, dia ditaklukkan. Dia bisa saja digilas dengan kuasa Allah, hanya dengan perkataan langsung mati, saudara. Tetapi tidak demikian. Ada pengasihan daripada Tuhan terhadap Saulus. Semua orang yang menyertai Saulus juga rebah ke tanah. Mereka melihat cahaya yang terang itu. Dikatakan di dalam kitab suci, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Mereka mungkin melihat terang cahaya itu tetapi mereka tidak lihat seorang pun. Lalu mendengar suara dan dikatakan di dalam kitab suci bahwa mereka ini bingung semuanya, saudara. Nah, apa yang sedang terjadi, saudara, itu adalah satu bentuk providensi Allah atau pemeliharaan Allah terhadap seseorang yang mau dipanggil oleh Tuhan. Jadi apa yang terjadi adalah Tuhan dalam pemeliharaannya sedang mengajarkan kepada Saulus supaya Saulus itu bisa mengenal dirinya sendiri dengan benar.
Jadi pengalaman kebutaan ini saudara adalah cara kerja Tuhan membuat Saulus bisa mengenal dirinya sendiri dengan benar. Jadi ini penyakit kebutaan supernatural. Secara fisik menjadi buta. Nah saudara, ini adalah satu pukulan secara sederhana dari Tuhan Yesus Kristus untuk mencelikkan mata hati Saulus bahwa dia ini sebetulnya adalah seperti orang buta. Dia memang buta di dalam spiritnya, tetapi dia berpikir dia melihat. Matanya dibuka tetapi dia betul-betul tidak bisa melihat apa-apa. Dia buta secara fisik. Nah saudara-saudara, ini untuk mengajarkan Saulus bahwa kamu ini sebetulnya buta rohani. Bukan cuma buta secara fisik, tetapi buta rohani. Yesus pernah mengajarkan kalau seorang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Biarkan orang buta memimpin orang buta. Mereka semua akan masuk ke dalam lubang kalau mereka tidak bertobat. Dicelikkan mata hatinya, saudara. Saya baca di dalam kitab suci, Saulus itu dia merenungkan tentang kebenaran Allah. Dia mengerti bahwa 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4 dia berkata, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara lihat, Kristus, dia bilang kemuliaan Kristus, Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, ini pengenalan Saulus tentang Kristus. Gambaran Allah, artinya apa saudara? Saudara kalau mau melihat Allah yang tidak kelihatan, bagaimana? Allah yang tidak kelihatan, bagaimana? Saudara kalau melihat gambaran Allah, itu adalah Kristus, pribadi Kristus. Jadi dengan melihat Kristus kita bisa melihat Allah. Ini yang terjadi saudara. Siapa yang masih dibutakan mata rohaninya, dia tidak akan bisa melihat Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi dengan kebutaan fisik itu sebetulnya Tuhan sedang mengajarkan kepada Saulus, dia tidak mungkin bisa mengenal tentang Allah jikalau dia tidak dicelikkan mata hatinya. Dia tidak mungkin bisa mengenal tentang dirinya sendiri jikalau dia tidak dicelikkan oleh kuasa dari Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang yang berpikir sebagai orang beragama itu sedang mencari Tuhan. Nah, sama dengan Paulus, Saulus ya. Paulus adalah nama yang baru, Saulus nama yang lama. Banyak sekali orang yang berpikir dia sedang giat untuk Tuhan. Nah, ini sama seperti Saulus, saudara. Sebelum dia dijamah oleh Tuhan Yesus, tetapi setelah dia dijamah, dia menemukan di dalam dirinya ternyata manusia itu tidak ada yang benar. Saya bacakan di dalam Roma pasal 3 ayat 9. Ayat 9 sampai 13. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lihat, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Seluruh dunia, semuanya tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Saudara, ini sesudah Saulus dibukakan mata rohaninya, dia mengerti orang yang bersungguh-sungguh beragama. Banyak sekali ternyata mereka itu
masih dalam kondisi tidak melihat, masih buta, saudara. Roma 10 ayat pertama sampai dengan yang ketiga, Saulus menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang beragama di dalam tradisi Yahudi. Ya, saya bacakan bagaimana orang-orang Yahudi itu. Saudara-saudara, di sini kata Saulus sendiri ya, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Jadi kalau dibilang supaya mereka diselamatkan, mereka itu belum diselamatkan, saudara. Diselamatkan itu pasif, jadi bukan kita menyelamatkan diri tetapi kita yang diselamatkan, pasif. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi giat, berapi-api, semangat, pengertiannya nol, tanpa pengertian yang benar, bahkan minus. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang manusia itu beragama membangun kebenaran-kebenaran diri mereka sendiri, bukan kebenaran Allah. Justru membangun kebenaran sendiri, akhirnya tidak takluk kepada kebenaran Allah, melawan kebenaran Allah. Ini adalah refleksi Saulus tentang hidupnya. Yang kemudian kita kenal dalam surat-suratnya, saudara. Tidak mungkin orang bisa mengenal Allah tanpa Tuhan menjamah, membuka mata hatinya. Saudara, Saulus ini tidak mungkin kenal Tuhan yang benar kalau Tuhan Yesus tidak datang kepada dia secara pribadi. Kalau Saulus tidak dijamah Tuhan Yesus, tidak didatangi Tuhan Yesus dalam cahaya yang lebih terang dari matahari, Saulus selama-lamanya tidak akan bisa kenal Tuhan dengan benar. Jadi Tuhan itu harus menyatakan dirinya kepada orang yang berdosa, lalu mencelikkan mata hatinya supaya apa saudara? Tersingkap. Oh, Tuhan itu yang saya kira adalah yang saya pikir, ternyata Tuhan itu adalah yang benar adalah yang saya aniaya. Ini Saulus, saudara. Tidak mungkin Saulus bisa mengenal Tuhan tanpa dicelikkan matanya oleh Tuhan sendiri. Dan dia juga tidak bisa mengenal dirinya sendiri kalau bukan Tuhan sendiri yang mencelikkan mata rohaninya, membuka selubung itu. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 16. Ini adalah refleksi Saulus ya. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi ini pengalaman Saulus, dia disingkapkan matanya oleh Kristus. Dan dia lihat orang-orang sebangsanya yang menyembah katanya Yahweh. Mereka ini bukan betul-betul menyembah Yahweh karena mereka itu pada saat Yahweh menyatakan dirinya sebagai Kristus. Mereka tidak bisa melihat itu. Dikatakan ayat 15. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, ini adalah kebenaran yang ditemukan oleh Saulus. Wow, luar biasa. Saudara, saya mau bicara tentang hidup kita. Kita ini semua sudah terhilang di dalam dosa. Masing-masing mencari jalan kita sendiri. Kita memikirkan yang benar bagaimana, yang salah bagaimana. Lalu kita mendirikan kebenaran kita sendiri. Kita mencoba untuk memahami dunia ini dengan membentuk suatu cara pandang hidup. Dan di sini membangun sesuatu kebenaran kita sendiri. Kebenaran diri kita sendiri. Yang ternyata di dalam pewahyuan yang Tuhan nyatakan itu adalah berlawanan dengan kebenaran Allah. Sebab tanpa disingkapkan oleh Kristus Yesus,
kita semua masih dalam kondisi buta rohani. Tidak ada yang kenal tentang Tuhan, tidak ada yang kenal tentang diri sendiri. Saudara, manusia bertanya, siapa Tuhan itu? Kenapa bisa bertanya? Karena memang manusia tidak kenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada kita. Manusia bisa bertanya, siapa manusia itu? Karena memang manusia tidak mengenal dirinya sendiri setelah dia jatuh dalam dosa. Orang yang bertanya, tanya sama orang yang tidak kenal tentang manusia. Manusia tanya sama manusia yang sama-sama dua-duanya tidak kenal. Siapa yang bisa mengenal tentang manusia adalah pencipta manusia. Tuhan bisa memberitahukan kepada kita siapa manusia itu. Siapa yang bisa mengenal tentang Allah? Yaitu Tuhan sendiri, Roh Allah sendiri yang memberitahukannya kepada kita. Saudara tahu enggak? Makco saya itu pendek apa tinggi dari mami saya? Wajahnya kayak apa? Bajunya kayak apa? Kalau jalan bagaimana? Saudara tahu enggak? Saudara bisa gambar, pinter gambar, lihat foto, 1 juta foto saya kira, saudara kan salah semua. Mau nerka, salah semua. Karena apa? Saudara pun kalau sudah jawab tidak yakin ini betul-betul adalah makco saya atau bukan. Karena yang bisa menunjukkan makco saya seperti apa, itu adalah saya sendiri yang adalah cucu buyutnya, saudara. Engkong saya saudara tidak ngerti rambutnya kayak apa, saudara tidak ngerti toh. Saudara tidak ngerti, saudara tidak nyangka rambutnya itu kayak tentara tapi kuncung di depan. Seperti Tintin. Ya. Tidak nyangka, sudah ngetren zaman dulu model Tintin, saudara. Bagaimana kalau dia nyetir mobil? Santai-santai atau kenceng? Saudara tidak tahu. Saya kenal karena saya naik mobil disetir sama engkong saya, saudara. Kalau nyetir mobil itu kenceng, tiba-tiba ngerem, cit begitu. Saya sampai, kejeduk-jeduk kepala saya, saudara. Karena dia memang jago ngebut, saudara. Dan zaman itu dia sudah nyopir truk. Saudara kan tidak tahu dulu engkong saya adalah sopir truk, ya toh. Saudara tidak tahu karena saya memberitahu baru saudara tahu. Kalau Tuhan itu tidak menyatakan dirinya kepada kita, saudara tidak akan bisa kenal Tuhan. Saudara mendirikan kebenaran sendiri tentang Allah seperti apa, bagaimana Allah itu. Hukum Tuhan seperti apa dengan cara kita memikirkan, dengan cara kita berdiskusi satu sama lain. Tetapi hukum Allah adalah apa yang difirmankan oleh Allah berbeda dengan apa yang dikatakan oleh manusia, yang dirumuskan oleh manusia. Semuanya beda kualitatif, saudara. Dan beda secara substansial. Saya mau katakan di sini, saudara. Saudara bisa datang kepada Tuhan Yesus adalah anugerah Tuhan. Saudara dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Berbahagialah orang yang bisa mengenal kebenaran. Saya mau bacakan Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara bisa diselamatkan itu bukan karena saudara baik. Saudara banyak orang baik yang di mata orang lain baik itu hidupnya bobrok. Karena apa? Saudara mengerti baik di luar. Tidak ngerti di dalamnya. Kayak apa? Tuhan Yesus bilang apa? Dari hati keluar segala yang jahat, yang najis. Dari hati keluar iri hati, dendam, perzinahan di dalam hati. Dari hati keluar apa? Kesombongan. Oh, yang lain itu tidak ngerti apa-apa, saya paling paham. Dari hati keluar semua yang jahat. Dan dari hati itu menajiskan. Yang dimakan, saudara-saudara, masuk mulut, keluar di jamban, tidak menajiskan. Tapi yang dari hati, itu yang menajiskan. Saudara, Yesus bilang orang Farisi itu banyak yang munafik. Depannya
semua putih bagus. Dalamnya kuburan, belatung-belatung, ulat-ulat. Saudara, jikalau saudara adalah orang-orang yang seperti Farisi itu, saudara boleh datang kepada Yesus. Seperti Saulus. Saulus itu datang sebagai seorang yang dari hukuman di dalam keberdosaannya diselamatkan oleh Yesus. Dia dibangkitkan oleh Yesus menjadi seorang rasul supaya apa? Mata orang-orang dibuka dan boleh melihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Saudara, datanglah kepada Yesus. Iman adalah pemberian Allah. Saudara yang harus beriman, tetapi saudara bisa beriman, itu pemberian Tuhan. Saudara tidak beriman karena saudara memang mau beriman. Saudara bisa beriman karena saudara diberi iman. Iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka datanglah kepada Yesus. Pagi ini pintu dibuka untuk saudara datang kepada Yesus. Menerima keselamatan itu. Kalau saudara berpikir saudara paling benar pikirannya, bandingkan dengan Yesus. Tidak ada pewahyuan yang jelas seperti ini. Saudara, Yesus itu bukan main-main. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Saya akan menjelaskan minggu-minggu berikutnya tentang pewahyuan dari pertobatan Saulus ini. Yang begitu penting sekali. Dan hari ini kita mendapati satu kebenaran. Pertobatan Saulus adalah karena kasih Tuhan Yesus kepada Saulus. Bahwa Tuhan yang memilih Saulus untuk Saulus bisa bertobat. Iman diberikan oleh Tuhan kepada Saulus. Saudara bisa bertobat juga karena pekerjaan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang mendatangi saudara. Sehingga satu kata-kata yang keluar dari Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang cari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Domba hilang, sesat. Bukan domba yang cari gembala, tetapi gembala yang cari domba. Inilah kekristenan, saudara. Inilah pewahyuan kitab suci. Inilah kenyataan Allah mencari manusia, mewahyukan tentang Allah kepada manusia. Yesus itu adalah pewahyuan Allah tentang Allah dan tentang manusia. Kalau saudara mau tahu, Yesus itu pewahyuan tentang Allah tetapi juga tentang manusia. Sebab Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Siapa yang mau kenal tentang manusia, lihatlah kepada Yesus. Kita itu yang masih kurang dari Yesus. Kita itu kurang standar, sudah jatuh dalam dosa. Yesus itu adalah manusia sejati. Kita bukan saya sebut kita bukan manusia, bukan. Tetapi kita buta mengenal diri sendiri. Lihatlah kepada Yesus. Engkau akan mengerti siapa manusia sejati itu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Nyanyikan, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Musik terus menyanyikan. Saudara, Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati saudara. Dia datang membuka mata hati saudara. Saudara melihat terang Kristus saat ini. Saudara melihat tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan kalau bukan Tuhan menjamah. Kalau bukan Tuhan yang memberikan iman ke dalam hati saudara. Memberi kuasa supaya saudara bisa melihat kembali. Mencelikkan mata hati saudara. Memberi hati yang lemah lembut dan bertobat. Saudara datang kepada Yesus. Buka hati saudara. Tinggalkan masa lalu. Dosa-dosa saudara. Perbuatan daging saudara tinggalkan. Lari kepada Yesus. Peluk Yesus. Akui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akui bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Percaya kepada Yesus dengan segenap hatimu. Buka hati saudara dan katakan begini bersama-sama saya. Tuhan, aku datang kepadamu pada saat ini. Saya membuka hati. Masuklah ke dalam hati saya Tuhan. Jadilah Juru Selamat. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus. Ampuni segala dosa-dosa saya. Kuduskanlah dengan darah-Mu. Sekarang saudara sebutkan dari pribadi saudara berdoa. Apa dosa-dosa saudara? Kesalahan-kesalahan saudara. Terlalu banyak tetapi saudara perlu menyebutkan. Yang besar-besar. Dosa-dosa yang begitu menyolok. Menjadi kebiasaan dosa kita. Sebutkan itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Minta Roh Kudus. Membukakan mata hati saudara. Nyanyikan bersama-sama, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara berdoa, Yesus pimpinlah hidup saya, Engkau nahkoda kehidupan saya, Engkau penguasa dalam hidup saya, dalam nama Yesus. Engkau penuhi saya dengan hadirat-Mu. Saya mau ikut berjalan bersama-sama dengan Kau, dengan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau saudara berdoa dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, Yesus sudah tinggal dalam hatimu. Ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadamu. Ada pengampunan dosa-dosa. Dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat dalam hidupmu. Engkau adalah anak perjanjian. Hari ini engkau sudah dicelikkan mata hatinya oleh Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kiranya nama Yesus dipermuliakan dalam hidup saudara. Sekarang saya mau berdoa buat teman-teman yang sakit. Mari buka hati saudara di dalam nama Yesus. Tumbangkan tanganmu di tempat yang sakit itu di dalam nama Yesus. Aku hardik roh-roh sakit penyakit di dalam nama Yesus. Roh kelemahan, roh kutuk, roh nenek moyang, roh COVID-19, roh sakit, radang. Dalam nama Yesus, roh demam, roh sakit perut, roh sakit pencernaan, gangguan pencernaan, roh ketidakberdayaan dan roh sakit penyakit, roh kelemahan. Kami ikat semua di dalam nama Yesus. Kau sudah dihancurkan oleh darah Yesus. Keluar, pergi dalam nama Yesus. Hancur kau setan-setan, kuasa gelap, roh sakit penyakit dalam nama Yesus. Dengan iman kau buka hatimu, terimalah kuasa bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan hidupmu dalam nama Yesus.
Jadilah sembuh. Terimalah kuasa kesembuhan, penebusan dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Engkau mengampuni juga orang-orang yang sudah menyakiti hatimu. Berdoa bagi mereka. Bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah menebus engkau, mengampuni engkau, juga menyembuhkan engkau pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Nah, coba digerakkan badan saudara yang tadi sakit, yang tulang belakangnya sakit, sudah disembuhkan. Coba gerakkan dengan iman, sudah menerima kesembuhan itu demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita tetap berdiri, kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Kau diangkat sebagai anak-anak Allah dan menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Nyanyikan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus untuk Dia. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan.
Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhc_serpong, YouTube di chhc_serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.